Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Purana Gusti. Nomor induk mahasiswa saya adalah 1872170004. Mata kuliah, kurikulum dan buku teks ekonomi. Dosen pengampunya adalah Ibu Nurul Amalia, MPD, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti. Oke, di sini adalah kita akan sedikit membahas yaitu tentang kelangkaan dari ekonomi. Nah, kelangkaan ekonomi di sini secara sederhana yaitu dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya. Nah, sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia yang tidak tercukupi. Nah, saat ini kita memerlukan sesuatu, kita juga tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Nah, hal ini disebut sebagai kelangkaan. Nah, secara luas, kelangkaan ekonomi ini dapat diartikan sebagai salah satu masalah ekonomi paling mendasar yang dihadapi setiap hari. Nah, banyak yang digunakan dalam bisnis ini untuk mewujudkan kesenjangan yaitu antara penawaran dan permintaan. Nah, pada musim pandemi kemarin banyak terjadi kelangkaan di banyak sektor. Nah, hal ini disebabkan merebaknya virus corona atau COVID-19 yang berlangsung sangat cepat di seluruh bumi ini ya. Masyarakat diimbau untuk jaga jarak, tidak berkerumun, menggunakan masker, mencuci tangan. Nah, sehabis memegang sesuatu dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Nah, sebab berbagai sektor keuangan serta perekonomian di Indonesia menjadi berdampak, yaitu karena adanya hal tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri kelangkaan. Nah, fenomena ini memiliki ciri kelangkaan ekonomi. Yang pertama adalah sumber daya jarang bisa didapat, bisa juga tidak mencukupi, atau dengan kata lain alat pemuas berupa barang dan jasa itu sangat terbatas. Yang kedua adalah keinginan atau kebutuhan manusia yang tinggi. Dapat dikatakan kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga, jumlah alat yang memenuhi kebutuhan manusia sangat terbatas, yaitu karena tidak diproduksi lagi sehingga mengakibatkan sulit didapat. Keempat adalah harga permintaan melambung tinggi dibandingkan dengan harga biasa. Kenapa? Karena jumlahnya terbatas, sedangkan permintaan dan konsumennya tinggi. Nah, yang terakhir, konsumen harus berkorban demi mendapatkan alat pemuas yang berupa barang dan jasa, bahkan sampai mengorbankan kebutuhan banyak orang, yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Selanjutnya adalah jenis kelangkaan. Tadi kan ciri, sekarang jenis kelangkaan. Yang pertama ada kelangkaan sumber daya manusia. Nah, manusia ini dilahirkan memiliki daya cipta, rasa, dan karsa. Dalam kegiatan ekonomi, manusia memiliki banyak sekali peran. Selain sebagai sumber daya itu sendiri, manusia juga berperan sebagai konsumen atau yang turut memanfaatkan hasil dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, contohnya terjadi kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Nah, kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik, namun dapat juga kurangnya kualitas, yaitu seperti kemampuan berpikir dan keterampilan. Nah, dari kondisi ini seorang diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri, baik dari sisi kemampuan berpikirnya maupun menjadi manusia yang terampil. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dari pendidikan, menggali sumber pengetahuan, atau mengikuti perkembangan teknologi agar menjadi pribadi yang terampil dan berkualitas, bahkan mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Yang kedua adalah kelangkaan sumber daya alam. Nah, makhluk hidup ini tidak dapat lepas atau jauh dari alam. Nah, alam memberikan banyak sekali manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Nah, semua yang tersedia di alam disebut sebagai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber daya biotik dan berupa hewan dan tumbuhan, dan sumber daya abiotik yang berupa udara, air, tanah, iklim, dan bahan tambang, dan lain-lain. Nah, sebelum dipergunakan, sumber daya alam tersebut harus dieksplorasi terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan.
Nah, sumber daya yang dimanfaatkan secara terus-menerus pasti persediaannya akan semakin menipis, yaitu termasuk juga sumber daya alam. Nah, menipisnya ketersediaan sumber daya alam inilah yang disebut dengan kelangkaan, terutama sumber daya alam yang tidak terbarukan. Seperti apa? Seperti hasil tambang. Yang ketiga adalah kelangkaan sumber daya entrepreneurship ya, atau kewirausahaan. Nah, sumber daya entrepreneurship ini merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, teknologi sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan dari lapangan kerja, penghasilan dan produk yang diperlukan masyarakat. Yang keempat adalah kelangkaan sumber daya modal. Nah, untuk mendukung suatu produksi itu tentu saja dibutuhkan sumber daya yang berupa modal. Nah, sumber daya modal ini merupakan fondasi utama untuk menghasilkan barang atau jasa yang merupakan produk yang memiliki nilai manfaat untuk memenuhi dari kebutuhan manusia. Nah, sumber daya modal ini dapat berupa dana segar, modal fisik, dan lain sebagainya. Nah, berupa bahan baku, peralatan, gedung, mesin, keterampilan, bahkan kemauan, serta semangat juga boleh disebut sebagai sumber daya modal. Selanjutnya ada penyebab kelangkaan. Nah, penyebab kelangkaan yang pertama adalah pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai dengan proses produksi suatu alat pemuas kebutuhan yang memadai, itu akan menyebabkan terhambatnya proses dari pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, agar pertumbuhan penduduk yang tinggi ini mengakibatkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, maka tidak terkendali. Yang selanjutnya, yang kedua adalah kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Nah, faktor-faktor pendukung tersebut jumlahnya itu terbatas, sehingga otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya kelangkaan. Yang ketiga adalah perbedaan letak geografis. Nah, di sini kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidaklah sama, artinya berbeda-beda setiap wilayahnya. Nah, setiap wilayah ini memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Nah, persebaran kondisi geografis inilah yang menyebabkan dari kelangkaan sumber daya. Yang keempat adalah bencana alam. Seperti yang dialami kemarin ya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, serta bencana alam lain yang merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Nah, bencana alam ini selalu menyisakan kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam lain yang rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa. Yang terakhir adalah pandemi atau wabah penyakit ya. Nah, pandemi yang terjadi selama beberapa tahun kemarin menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi. Nah, pembatasan sosial yang berskala besar mengakibatkan manusia juga pergerakannya sangat terbatas ya, karena banyak orang meninggal akibat pandemi ini. Nah, jadi pandemi ini menyebabkan kelangkaan besar-besaran di banyak sektor ekonomi. Yang selanjutnya adalah dampak kelangkaan. Nah, setiap yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti membawa dampak, begitu juga kelangkaan. Nah, kelangkaan dari ekonomi ini adalah dampaknya yang pertama adalah kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung tinggi. Nah, hal ini tentu saja wajar terjadi karena siapa cepat dia dapat, dan siapa yang berani bayar lebih tinggi, dia juga yang dapat. Nah, sebagai contoh, sebelum pandemi datang, masker medis di pasaran hanya kisaran 25 sampai 30.000 per satu box, yaitu dengan isi 100 lembar masker. Nah, di masa pandemi kemarin, masyarakat wajib memakai masker ketika keluar ruangan. Nah, karena setiap orang butuh masker, maka harga masker menjadi melambung tinggi sampai 10 kali lipat, bahkan sempat hilang dari peredarannya. Nah, artinya mengalami kelangkaan. Nah, yang kedua adalah pengangguran meningkat.
Nah, kelangkaan alat pemenuh kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi ini tidak berjalan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk pula ketersediaan sumber dari pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kriminalitas meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan, seorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Nah, untuk memperoleh alat tukar diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Nah, usaha ini yang dilakukan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan dapat menghasilkan nilai tukar, sehingga tidak dapat memuaskan kebutuhannya karena tidak memiliki nilai tukar itu. Nah, lama-lama mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kondisi ini berdampak pada potensi terjadinya kriminalitas seperti pencurian, jambret, segala macam, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak terbilinya alat pemuas kebutuhan pokok dapat diindikasikan sebagai munculnya kemiskinan. Nah, yang terakhir adalah solusi dari kelangkaan, atau ini adalah cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah menyusun skala prioritas. Nah, keterbatasan sumber daya ini mendorong manusia agar berdaya upaya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Upaya tersebut dapat disertai dengan pengorbanan berupa sumber daya finansial, tenaga, dan juga pikiran yang tidak terbatas. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang pertama tadi ada menyusun skala prioritas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia ini perlu membuat perencanaan. Perencanaan ini disusun berdasarkan prioritas, yaitu dari mulai yang penting hingga yang tidak penting. Yang kedua adalah menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, meski hasil alam ini berlimpah, namun jika pemanfaatannya tidak dibatasi, maka lambat laun akan menipis dan kemudian habis. Nah, manusia diharapkan bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, bukan mengeksploitasi secara berlebihan. Yang ketiga adalah memelihara kelestarian alam. Setiap hari ribuan pohon ditebang untuk memenuhi kebutuhan produksi kertas. Nah, bukan hanya itu saja, kayu-kayu keras juga banyak ditebang kemudian diekspor sebagai barang mentah. Nah, penebangan hutan secara besar-besaran ini akan membuat yang menjadi habitat hidup pohon ini akan menjadi gundul dan gersang, sehingga dampak yang terjadi adalah bencana alam, yaitu seperti banjir, tanah longsor, dan kurangnya kandungan air dalam tanah, dan lain sebagainya. Jadi harus memelihara kelestarian alam. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan sumber daya pengganti. Nah, ada dua jenis sumber daya alam di bumi ini, yaitu sumber daya alam yang dapat terbarukan dan sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan. Nah, sumber daya alam yang tidak terbarukan ini persediaannya itu terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, maka di sini diperlukan sumber daya alternatif, yaitu sebagai pengganti sumber daya ini. Sebagai contoh, minyak bumi berasal dari pelapukan fosil binatang purba yang terkubur selama berjuta-juta tahun lalu. Nah, setelah bertahun-tahun dimanfaatkan, persediaannya akan menipis. Nah, demi memenuhi kebutuhan ini, masyarakat atas ketersediaan minyak bumi ini sebagai sumber energi, maka dibuatlah sumber energi alternatif seperti biogas, biodiesel, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menyebabkan minimnya serapan bagi sumber daya manusia yang produktif. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Nah, untuk merespon kondisi ini perlu diselenggarakan pelatihan tenaga kerja agar kemampuan yang dimiliki oleh seorang ini menjadi maksimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas dari dirinya. Yang keenam adalah mengelola sumber daya modal tepat guna. Mengelola sumber daya modal berhubungan dengan kemampuan seseorang mengatur skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhannya. Nah, ketika pengelolaan sumber daya modal ini berjalan beriringan dengan pengaturan skala prioritas, maka hal ini sangat membantu seorang dalam mengatur pengelolaannya dengan baik dan benar. Bagi seorang wirausahawan, hal ini dapat mengefisiensikan biaya operasional. Harapannya apa? Yaitu dengan modal yang seminimal mungkin bisa memperoleh keuntungan maksimal. Nah, inilah yang disebut dengan mengelola sumber daya modal, yaitu dengan tepat guna. Jadi pada intinya adalah pentingnya kepedulian melihat sekitar merupakan faktor pendukung ketersediaannya alat pemenuhan kebutuhan manusia. Jika hal ini dapat dilakukan, maka diharapkan kelangkaan ini tidak terjadi.
dan tidak sampai memunculkan dampak yang negatif di dalam perputaran roda perekonomian. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.